Dan sekarang Bib, apa yang akan kita bahas tentang kitab Antum? Ya, kita akan ini ya membahas tentang buku. Yang pertama, ini berarti langsung masuk acara ya? Langsung. Langsung dimulai. Ya, jadi pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang motivasi saya menulis buku. Ya, kenapa kok buku ini telah menjadi buku ya? Tulisan-tulisan saya menjadi buku. Dan ini berawal ketika saya ditugaskan oleh pondok ke Banyuwangi, ke pesantren Darussalam. Jadi di antara program pondok Darwa itu, sebelum naik ke kelas terakhir, dia harus melaksanakan tugas, yaitu berkhidmah ke pondok lain. Ini untuk mengajar bahasa Arab. Dan itu di seluruh Indonesia. Dan angkatan aneh itu kemarin sekitar 99 orang, lebih 100 lebih lah. Dan itu dikirim ke beberapa pondok yang ada di Indonesia. Dan saya kebetulan ditugaskan di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Itu santrinya lumayan banyak, 5.000 lebih itu ya. Termasuk pondok terbesar di Banyuwangi. Di situ saya mengajar di dua hal ya. Yang pertama di asrama, yang itu yang inti. Jadi saya ditugaskan mengajar di asrama khusus bahasa Arab. Jadi selama tentunya mereka ini ya, sebelum masuk di asrama tersebut tentunya sudah memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab, dan itu nggak terlalu sulit kalau seandainya memang dari awal orang itu memang pengen belajar bahasa Arab. Dan yang susah itu ketika kita mengajar orang yang nggak mau belajar bahasa Arab, dari dirinya itu nggak pengen untuk bisa bahasa Arab. Nah, itu yang susah. Tapi kalau emang dari dirinya ada cinta, ada keinginan untuk belajar bahasa Arab, itu mudah. Kemauan untuk, iya, kemauan itu mudah. Karena mungkin kalau orang yang nggak suka bahasa Arab itu, ya mungkin ada beberapa faktor. Pertama, dia mempunyai stigma bahwa bahasa Arab itu susah. Akhirnya dia ya kebawa omongan orang itu, stigma dari orang bahasa Arab itu susah, susunannya itu harus tahu nahu, harus tahu soroh dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk mempermudah di dalam buku tersebut. Ini untuk memudahkan untuk pemula. Dan ini buku cocok sekali ya untuk anak-anak yang kecil. Dan saya sudah mempraktekkan ketika di Dalwa itu kepada orang yang baru masuk SMP. Dan saya mungkin ini juga cocok juga bagi orang yang masih SD, nggak masalah. Karena bahasanya mudah dan pakai bahasa Indonesia. Kemudian melanjut tentang motivasi tadi. Yang susah itu ketika kita mengajari orang yang nggak mau. Apalagi saya guru pendatang di situ. Otomatis ada santri-santri yang sok, ini siapa sih Ustadz, baru terus mungkin syadid disiplin dan lain sebagainya. Dan itu memang santri ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa membuat santri itu semuanya benar, nggak bisa. Nah, yang susahnya di situ. Di satu sisi mereka dari pondoknya, ya, di satu sisi mereka sudah mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia belajar bahasa Arab ini yang kesusahan. Dan saya harus mengajari mereka dengan buku bahasa Arab yang sudah ditentukan oleh pondok. Nah, untuk mencekoki mereka dengan buku itu susah. Pertama karena kitab itu karena bahasa kitab itu menggunakan bahasa Arab. Tentunya harus menerjemahkan. Yang kedua, karena mereka bukan termasuk anggota kursus bahasa Arab, untuk menghafalkan mufrodat itu tidak terkoordinir. Ya, mungkin hari pertama dia maulah. Dan apalagi pertemuannya seminggu sekali. Nah, itu yang membuat tambah susah lagi mempelajari
sebuah bahasa, tetapi pertemuan seminggu sekali itu yang akan susah. Apalagi nggak ada yang koordinator, ini suruh ngafalin ini, dan itu nggak ada, itu yang susah. Beda kalau memang ada asrama khusus untuk bahasa Arab, nah itu lebih sedikit mudah. Nah itu yang pertama ya. Kedua, ketika di masa akhir-akhir tugas saya di Blok Agung, saya diberi perintah untuk mengajar intensif di institutnya, di kuliahnya, di perkuliahan. Dan mereka umur-umur ya udah kuliah semua, dan pondoknya tentunya sudah aliyah, mereka sudah hafal alfiyah dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi saya disuruh menggunakan buku bahasa Arab yang ditentukan oleh sana, itu Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, kayak gitu. Saya itu gini loh, orang belajar bahasa Arab kalau tujuannya cuman ngertiin, itu nggak akan berkembang. Kemampuan bahasa Arab nggak akan berkembang, kecuali kalau dia memang mempelajari dari dasar, yaitu pembuatan kalimat. Ya, pembuatan kalimat, tentunya setelah itu nanti dia bisa mengartikan. Dan kekurangan orang yang belajar dengan buku bahasa Arab, ya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mu'alifnya, kalau cuman mengartikan ya selesai gitu loh. Dia akan bingung kalau disuruh membuat kalimat baru, ya misal dia Al-Arabiyah Baina Yadaik sudah diartikan sama ustadznya, kemudian saya kasih tugas misal suruh buat kalimat, dia akan kebingungan karena dia nggak tahu dasar-dasarnya. Dia hanya diajari ini itu artinya ini, kalimat ini artinya ini, mufradat ini artinya ini. Tapi berbeda kalau dia diajari mulai dari awal itu pembentukan kalimat, penyusunan kalimat, dan itu hasilnya akan berbeda. Dan itu yang ada di buku Al-Fagir. Ini Bughyatul Murad fil Usul ila Lughatibat, bagaimana panduan awal untuk menyusun kalimat bahasa Arab. Nah, itu motivasi saya menulis buku ini. Dan itu sebenarnya selesai pada tahun kemarin, ya tahun 2019. Sebenarnya selesai tahun 2019. Tetapi saya memang tidak terburu-buru untuk mencetak. Saya mencoba untuk mengaplikasikannya dulu, mengujinya, dan saya membuat 2 sampel. Sebenarnya ada 10, ya 10 orang saya tarik di Ba'alawi itu. Orang-orang yang masuk satu itu saya bikin sampel 10 orang, tetapi yang bertahan 2 orang. Ini yang bertahan 2 orang yang sampai akhir, sampai khatam, dan di situ saya ada pengurangan atau penambahan dan lain sebagainya. Saya kerjakan pada tahun berikutnya itu. Zulqa'dah akan cetak insyaallah, minta doanya. Ini antum sendiri tak ada pengarangnya tadi ya? Alhamdulillah saya sendiri. Dan saya susun sengaja dari bab yang sering digunakan dalam sehari-hari. Ya, dalam sehari-hari kalimat-kalimat itu yang sering digunakan saya urutkan, yang lebih mudah dan lebih digunakan sehari-hari itu saya susun di dalam buku ini. Makanya bab paling akhir itu masalah adat bilangan. Bilangan ini agak susah, makanya saya taruh di belakang. Nah, baik, Beb. Ini bisa antum jelaskan isi bukunya, Beb? Kan tadi perkenalan bukunya, perkenalan kitabnya. Sekarang yang isinya tentang isim, pembagian isim.
Apa-apa aja tuh, Bib? Iya. Nah, sekarang gini ya. Saya akan menjelaskan dulu. Jadi secara global aja ya. Bagaimana langkah-langkah pembuatan kalimat. Intinya kan gitu, orang bahasa Arab itu kan pengen bisa ngomong gitu. Nah itu bagaimana sih cara bisa ngomong bahasa Arab? Pertama ya, yang harus di bab 1 yang punya saya ini, saya menjelaskan tentang muqaddimah, dan ini akan dibawa terus sampai akhir ya. Dalam penyusunan kalimat apapun pasti melibatkan muqaddimah ini dalam bahasa Arab. Yang pertama yang harus kita ketahui, susunan bahasa Arab itu terdiri dari 3 saja ya. Yang pertama isim ya, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf, kata sambung. Dan ini mungkin bisa kalian praktekkan nanti ketika membaca Al-Quran atau ketika membaca buku. Mana sih isim, mana sih fi'il, mana sih itu huruf. Jadi kita terbiasa untuk membedakan bahwa ini loh isim, ini loh fi'il, ini huruf. Nah, tentunya kita mengetahui 3 hal tersebut harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama isim. Isim itu tanwin. Biasanya itu tanwin, kalau nggak ada tanwin al. Teman-teman baca Al-Quran, kalau ada kalimat bahasa Arab ada tanwinnya, atau ada alnya, berarti itu isim. Jadi kita belajar sesuai kaidah. Berarti kalau nggak ada isim, bukan al, bukan nggak ada tanwinnya, ya berarti bukan isim, berarti kalimat. Nah, kemudian yang fi'il itu tentunya bakal bisa kemasukan al, dan tidak mungkin diakhiri dengan tanwin. Jadi contoh menolong, nasoro, nggak mungkin kita kasih al nasoro, nggak mungkin, atau nasorun, nggak mungkin. Tentunya dia akan bukan dinamakan dengan fi'il. Nah, tandanya gimana ya? Tandanya biasanya ya bisa kemasukan qad. Qad itu artinya telah kalau dia masuk ke fi'il madhi. Nah, kalau ke fi'il mudhari biasanya artinya kadang-kadang. Maka kalau semisal ada kata benda kitab kata benda, kemasukan qad, nggak bisa, qad kitabun nggak bisa, karena qad ini khusus masuk ke fi'il, kan nggak mungkin artinya telah kitab atau sedang kitab. Nah, kayak gitu. Kemudian ciri-ciri yang lain, dia bisa diakhiri tak sukun. Nah, tak sukun ini menunjukkan bahwa subjek tersebut perempuan. Contoh fatahah kan membuka, diakhiri dengan tak sukun fatahat, itu artinya dia perempuan membuka. Nah, tentunya ciri-ciri tersebut tidak bisa kita bolak-balik. Ciri-cirinya fi'il ditaruh di isim, atau ciri-cirinya isim ditaruh di fi'il. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya, haraf, yaitu kata hubung tadi. Berarti dia yang tidak bisa kemasukan tanda-tanda isim dan tidak bisa memasuki tanda-tanda fi'il. Itu namanya haraf. Mungkin di slide-nya ini nggak ada karena cuman muqaddimah tadi ya dari saya di bab 1. Tetapi di sini dijelaskan di halaman selanjutnya, di halaman kedua yang ada di slide, yaitu pembagian isim ya. Kalau tadi kan cabang yang pertama, kalimat dibagi 3, fi'il, isim, huruf. Nah, sekarang isim yang kita ketahui, yang paling urgen yang harus kita ketahui, bahwa isim itu ada kalanya dibagi dari segi gender atau dari segi kelaminnya, laki-laki atau perempuan, atau muzakkar dan muannas. Dan ini kita harus tahu karena ini sangat berpengaruh ya dalam pembuatan fiilnya itu atau dalam naat. Nah, nanti kita bahas kalau di bab naat. Jadi contoh ya, apa itu muzakkar? Apa itu muzakkar? Kata benda berakal ya. Yang pertama, kata benda berakal yang berkelamin laki-laki. Pertama itu, laki berarti manusia. Semua manusia yang laki-laki berkelamin laki-laki berarti itu muzakkar. Atau kata
kata benda yang tidak berakal dan tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, berarti itu mudzakkar. Contohnya, Bib. Isi-isi muzakkar Kemudian yang contohnya, Bib. Dijelaskan contoh-contohnya contoh, gitu. Satu contoh contoh. muzakkar contoh. Nah, contohnya kitab, kolamun, ya, kolam pena, fasel kelas, kemudian hasub, laptop. Nah, itu contoh-contoh kata benda yang tidak berakal. Yang berakal semua nama orang, Zaidun, Muhammadun, meskipun nama orang laki-laki ini diakhiri tak marbutoh, itu tetap dianggap sebagai mudzakkar karena yang dilihat itu karena gendernya, karena dia berakal. Ya, contoh Tolhah, Tolhatun, Tolhatu itu mudzakkar meskipun dia diakhiri tak marbutoh. Contoh lagi yang mungkin ini sering orang salah, Maisarah, orang yang menemani Rasulullah ketika berdagang. Itu laki-laki apa perempuan? Itu laki-laki, Maisaratu. Ya, di akhir tak marbutoh, tetapi dia bergender laki-laki, maka dihukumi mudzakkar. Tapi yang tidak berakal itu harus butohnya. Itu juga prakteknya saya kira akan mudah ketika kita sambil membaca Al-Quran, sambil diangan-angan, oh ini mudzakkar, ini muannas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mudzakkar ya. Itu yang mudzakkar. Sekarang yang kedua yang muannas ya, muannas sama sebenarnya. Kata benda berakal yang berkelamin perempuan. Ya berarti meskipun namanya laki-laki, nggak ada tak marbutohnya. Contohnya apa? Hindun ya, Hindun. Hindun itu nggak ada tak marbutohnya, akan tetapi dia digunakan sebagai nama perempuan, maka perempuan juga muannas. Kemudian nama kata tidak berakal yang diakhiri tak marbutoh. Ya contoh mistorotun, penggaris, madrasatun, sekolah. Ya, intinya yang diakhiri tak marbutoh berarti dia muannas. Nah, ada lagi yang muannas, yaitu ketika isim dijamakkan. Ketika ada isim dijamakkan. Jadi contoh kolamun. Kolamun itu mudzakkar. Akan tetapi kalau kita rubah menjadi jamak, aqlamun ya, itu menjadi muannas. Ya, jadi muannas. Dan ini diambil dari kaidah kullu jam'in muannasu. Setiap yang jamak itu muannas. Jadi sedikit intermezzo ya. Diceritakan dulu ada namanya Az-Zamakhsyari, ulama terkenal, dan dia mempunyai tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf, dan fokus tafsir itu banyak faedah-faedah tentang nahwu atau bahasa Arab, banyak sekali di Tafsir Al-Kasyaf itu, Syekh Zamakhsyari. Dan dia suatu saat banyak orang yang tidak suka sama beliau ya, dan pengen pengen kelahi. Dan dikatakan oleh Syekh Zamakhsyari, ra'aitun nasa tajamma'u, aku melihat orang-orang itu berkumpul. Ra'aitun nasa tajamma'u wa biqatli tahaddasu, dan mereka membahas berbincang-bincang untuk membunuhku. La ubali bijam'ihim, aku tidak peduli dengan gerombolannya mereka atau bersekongkolnya mereka. Kullu jam'in muannasu, tiap jamak itu muannas. Jadi kalau maksudnya beliau apa? Kalau gentle itu ayo satu-satu gitu loh. Kalau keroyakan berarti perempuan muannas. Maka diambil dari situ setiap yang jamak itu muannas. Jadi ketika ada lafadz yang mudzakkar dijamakkan muannas, atau yang lafadz yang aslinya muannas dijamakkan tetap muannas juga. Jadi mudzakkar ada 2, muannas ada 3 ditambah tadi itu ketika lafadz dijamakkan. Itu pembagian isim. Ini saya bahas ini ya. Ya, Ustaz. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian pembagian isim yang kedua, dari segi bilangannya, mufrad, tasniyah, dan jamak. Mufrad 1, tasniyah 2,
Jamak itu lebih dari 2, 3 ke atas. Nah, ini termasuk kelebihannya dari bahasa Arab. Dia tidak misal 2 itu bukan 2 buku, tetapi dia punya cara sendiri dengan cara tasniyah, menambahkan alif nun. Terus, kalau di bahasa lain kan tidak ditambah 2 kan, 2 buku, atau kalau dalam bahasa Inggris 2 book. Jadi ada penambahan kata 2, tetapi dalam bahasa Arab dia ditambah alif nun. Jadi ada 3 dari segi bilangan, yaitu menunjukkan arti tunggal, yaitu mufrad. Kemudian tasniyah menunjukkan arti 2. Kemudian jamak itu lebih dari 2, 3 ke atas itu jamak. Kemudian pembagian isim yang ketiga, yang terakhir ya untuk isim, dan ini yang penting dalam pembuatan kalimat, ma'rifah dan nakirah, dari segi umum atau tidaknya. Jadi yang perlu kita hafal di sini hanya ma'rifahnya aja, karena ma'rifah hanya tertentu, terbatas, hanya 6. Berarti sisanya nakirah. Jadi kalau kita udah hafal 6 ini, berarti sisanya nakirah. Yang pertama adalah isim dhamir. Nah, sebelum saya jelaskan ini, jadi gunanya ma'rifah nakirah ini kita gunakan ketika pembuatan jumlah ismiyah, ya. Karena bahasa Arab itu susunan itu ada 2, bisa pakai jumlah fi'liyah dan pakai jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Jadi gak ada kalimat bahasa Arab diawali dengan huruf, gak ada. Jadi imma fi'liyah diawali dengan fi'il, ismiyah diawali dengan isim. Kalau fi'il jelas kita harus mengawali dengan fi'il, ya fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, tetapi yang jumlah ismiyah ini harus diawali isim. Isimnya syaratnya harus ma'rifah. Nah, kita tahu ma'rifah dari mana? Nah, dari ini muqaddimah pembagian isim. Jadi ma'rifah ada 6. Yang pertama isim dhamir, huwa. Jadi huwa bisa jadi jumlah ismiyah. Huwa Muhammad, dia Muhammad. Huwa Zaki, dia, jadi bisa. Kemudian contoh kedua, yang kedua isim alam, nama orang. Nah, semua nama orang bisa dijadikan jumlah ismiyah. Contoh Muhammad alim, Muhammad adalah orang yang alim. Kenapa Muhammad bisa dijadikan jumlah ismiyah? Karena dia ma'rifat, karena dia isim dan ma'rifat, ya, kayak gitu. Contoh yang lain, Aisyah khadimatun atau Aisyah mudarrisatun. Aisyah itu guru. Nah, Aisyah bisa jadi jumlah ismiyah karena dia sebagai isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga isim isyarah, kata tunjuk, hadza, hadzani, hadhihi. Nah, itu bisa. Hadza kitabun, ini kitab. Nah, itu bisa jumlah ismiyah. Kemudian kata isim mausul, kata sambung, alladzi jaa Muhammad, yang datang adalah Muhammad. Alladzi jaa huwa Muhammad. Kemudian isim yang didahului al. Nah, ini cara cara manual, ya. Kalau yang tadi itu memang dari aslinya udah ma'rifat. Nah, tetapi yang cara kelima isim yang didahului al ini caranya manual. Jadi kalau ada tinggal tambahi al depannya. Kitabun, al-kitab. Madrasatun, al-madrasah. Baitun, al-bait. Jadi baitun, ya, baitun nggak ada alnya, nggak bisa kita jadikan jumlah ismiyah. Tapi kalau kita tambah al depan, al-baitu bisa jadi isim ma'rifat. Jadi ini cara manual pembuatan isim ma'rifat. Yang terakhir isim yang mudhaf. Contoh, sayyaratun, mobil, ya, nakirah, karena dia nggak ada alnya. Sayyarah, dia bukan isim dhamir, dia bukan isim alam, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim mausul, dan dia bukan kemasukan al. Tetapi saya pengen membuat sayyarah ini jadi jumlah ismiyah dengan cara disandarkan ke salah satu. Contoh, mobilnya Z, mobilnya Umar. Kalau sayyarah kan masih umum, mobil. Mobil itu kan umum. Mobilnya siapa? Bisa aja mobilnya saya, mobilnya tetangga. Tetapi kalau saya katakan ma'rifat, yang artinya mobil punyanya Umar.
Nah, kayak gitu. Maka sayaratu Umar ini sudah bisa dijadikan sebagai jumlah ismiyah. Nah, untuk pembagian isim sampai di sini ada mungkin yang bisa ditanyakan sebelum saya menjelaskan tentang pembagian fi'il. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Yang sudah dijelaskan tadi sama Ustaz Habil. Ya. Gimana? Ini ada bagian bertanya dari Ninyo Tuti. Makrifah isim dhamir, isim alam, nama orang, isim isya. Maaf, lagi macet dit. Ayo teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Habil. Jadi kita hilangkan stigma bahwa belajar bahasa Arab itu susah. Sebenarnya gampang sekali, dan itu adalah pelemahan minat sebenarnya dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dari ilmiah tuh isim isyarah itu apa aja, Bib? Isim isyarah, naam, hadza, hadhihi, haula'i. Oh, di sini ada yang kurang ya. Ada hadzani sebenarnya. Hadzani untuk dua orang ya. Hadza kan untuk satu. Hadza untuk satu. Kemudian hadhihi perempuan ya. Perempuan satu. Contoh hadhihi Aisyah, ini Aisyah, hadhihi Fatimah. Jadi isim isyarah lafaz-lafaznya tertentu sesuai kebutuhan yang ditunjuk. Jadi semisal Muhammad itu laki-laki dan dia satu orang, nah itu menggunakan hadza. Sebenarnya nanti kalau di bukunya langsung mungkin nggak disertakan di sini ya. Jadi dijelaskan nanti tabelnya. Ada tabel. Mungkin nggak disertakan di sini. Ya contoh ya. Untuk laki-laki di sini dibedakan. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ini bedanya nanti untuk jamaknya, yang jamak, karena berbeda. Kalau yang berakal dan jamak itu menggunakan haula. Jadi haula rijalun itu orang-orang, ini laki-laki banyak pakai haula. Tetapi kalau yang tidak berakal menggunakan hadhihi, ya, hadhihi kutubun, ini kitab-kitab. Jadi perbedaan hanya di jamak, tapi untuk yang mufrad tasniyah itu sama. Jadi hadza zaidun, hadza kitabun, zaid berakal, kitab gak berakal. Atau hadhihi khadijatun, hadhihi madrasatun, sama juga. Atau yang dua, hadzani kitabani, hatani madrasatani. Kemudian hadzani talibani. Nah, jadi kalau lihat tabelnya sepertinya lebih jelas ya, kalau sekedar cuma dibacakan kayak gini ya, karena biar bisa membedakan yang mana untuk yang berakal dan mana yang tidak berakal. Kalau di slide-nya kurang ya, sebenarnya ini kan ada revisian. Jadi yang cetakan sebelumnya itu ada contohnya langsung. Hadza kitabun, ya. Hadhihi madrasatun, haula'i rijalun, hadhihi. Nah, kenapa hadhihi saya ulang dua kali di situ? Karena hadhihi yang pertama itu untuk yang mufrad, yang satu orang. Kalau yang hadhihi yang kedua itu yang jamak. Hadhihi aklamun, ini pulpen. Jadi pakai hadhihi.
karena aklam itu jamak. Nah, setiap jamak kan muannas, ya sama kan? Pakai hadhihi juga. Hadhihi itu kan muannas. Jadi nggak bisa pakai haula aklam, nggak bisa. Atau hadza aklam, nggak bisa juga. Nah. Kalau isim nakirah lalu diberi naat, misalnya tilmidun nasyitun, dalam lafaz tersebut masih nakirah apa sudah ma'rifat Ustaz? Tilmidun nasyitun. Dalam lafaz. Kalau sesuai ini ya, jumlah ismiyah itu masih umum, santri yang rajin. Santri yang mana gitu loh? Santri yang mana? Coba kita contoh dalam bahasa Indonesia aja. Tilmid nasid kan artinya santri yang murid yang rajin. Coba dibuat kalimat. Itu kan belum kalimat, itu masih potongan mubtada. Istilahnya masih mubtada, masih potongan pertama. Santri yang rajin. Kenapa santri yang rajin itu? Santri yang rajin itu kan belum sempurna, nggak bisa menjadi jumlah, itu belum bisa. Ya Ustaz, ini ada yang ingin bertanya Ustaz Ulum? Beda kalau seandainya nasidnya itu yang menjadi khobar. Tilmidul madrasah, tilmid digabung dengan madrasah, idhofah, mafhum, difaham. Murid sekolah itu rajin. Baik, Tat, ini langsung bersama satu dulu. Neneng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habibul Al-Karim. Ya, Beb? Gimana? Gimana, Beb? Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ya, oke. Bentar, Beb ya. Bentar. Gimana antum lagi di mana sekarang, Beb? Lagi di sekolah sebenarnya nih. Sekolah samping. Di Dalwa. Bukan di rumah. Oh, di rumah. Ya. Oke, bentar, Beb. Ana lari dulu, Beb. Kenapa? Jadi gimana? Beb. Jadi peserta yang ikut di event kita ini, Beb, yang perlu antum sambut ada 3 instansi. Satu dari organisasi IAC yang pesertanya itu 2.000. Kemudian dari JBA yang pesertanya itu 5.000. Ketiga dari Takalam Institute sendiri. Cuman ya beginilah hadahnya. Kalau kita live-nya lewat Instagram, banyak sekali intervensi dari teman-teman, banyak yang tidak punya aplikasi Instagram, banyak juga yang memang jaringannya katanya inilah itulah, pokoknya seperti itu. Dan ketika kami memberikan solusi mau dipindahkan ke Zoom, kapasitas Zoom itu tidak lebih dari 100, nggak bisa lebih dari 100. Jadi kita memang sudah biasa untuk live dari Instagram. Oke, buat teman-teman sekalian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, untuk moderator pertama itu namanya Auli Rozakoni. Beliau adalah hafidz Quran. Hafidz Quran bukan seorang speaker, tapi hafidz Quran. Dan baru pertama karena beliau itu termasuk muhibbinnya para habaib, ingin sekali memoderatori
Habib, tapi ketika sudah di ini, sudah ketemu jadi canggung, Bib. Nggak kayak anak kan, kurang ajar dengan Habaib. Nah, buat teman-teman sekalian, ini kan bukunya Habib Habil Al-Kaf itu sudah dicetak di beberapa organisasi, salah satunya di organisasi Hamala, Persatuan atau Pergerakan Pesantren Bahasa Arab. Nah, buat teman-teman JBA dan teman-teman IAC yang ingin memesan buku tersebut, kalau tadi itu kan hanya sekedar intisari daripada buku. Jika ingin untuk penjelasan yang lebih detail dalam bagaimana dalam perangkaian kosakata bahasa Arab mulai dari awal yang betul-betul dasar banget, teman-teman bisa pesan ke Takalam Institute atau langsung ke pematerinya langsung. Alangkah indahnya langsung ke pematerinya langsung karena sudah ada tanda tangannya. Capek dong alasannya 1000. Beb, kenapa nggak gini aja, Beb, kemarin? Punya antum itu nggak dicetak langsung dengan tanda tangan antum gitu loh. Oh gitu. Sebenarnya belum dicetak, Ustaz Ulum. Jadi masih belum dicetak. masih tahap editing terakhir ini. Karena memang sengaja saya tidak terburu-buru untuk mencetak biar hasilnya itu memuaskan gitu loh. Oke. Dan saya target cetaknya insya Allah di bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan depan insya Allah. Saya sudah dapat percetakannya dan lain sebagainya, tinggal cari modalnya juga nanti. Duit perlu duit. Tapi insya Allah, Bib, kalau di Takalam Institute sendiri insya Allah tidak perlu modal, Bib, karena kami juga butuh kontribusi keilmuan dari para habaib, dari teman-teman para aktivis pegiat bahasa Arab yang lain. Dan kemarin Ana juga ngajar di JBA Juara Bahasa, salah satu kursusan juga di sini. Di situ kami berikan pendidikan dasar. Maksud kami, tujuan kami untuk merangkai kata-kata. Tapi banyak dari teman-teman peserta, Tat, saya ini pengen yang dasar, bukan yang sudah lanjutan loh. Ini yang paling dasar. Ini yang sudah yang paling dasar yang kami sediakan buat teman-teman. Tolong. Pakai kitab apa? Husnul Isgha. Ya. Pakai kitab apa kemarin? Kemarin itu kami pakai kitab Al-Mujaz. Al-Mujaz itu adalah ringkasan dari kitab Husnul Isgha yang untuk mubtadi itu, Bib. Tayyib, gini, tanpa merendahkan muallif yakni Ustadz Maki yang Husnul Isgha. Sebenarnya kalau untuk Dalwa sendiri memang layak kitab tersebut. Ya. Iya. Karena memang kita belajar ke sana bahasa Arab memang. Tetapi untuk kalangan pemuda ya, untuk melangkah ke situ itu masih kesulitan sepertinya. Jadi ya, menurut saya kitab saya ini adalah untuk langkah ke kitabnya Husnul Isgha, meskipun ya di cover belakang ya tulisannya Husnul Isgha itu paling dasar, level paling dasar. Tetapi kalau untuk pemula itu udah tinggi itu sebenarnya. Sebenarnya udah tinggi. Iya, Beb. Iya. Dasarnya Ustadz Maki itu tinggi sudah. Iya. Dan Ana juga, Bib, karena memang dari Ana secara pribadi itu tidak ada panduan khusus yang memang betul-betul mubtadi. Ana kira untuk yang betul-betul pemula ya memakai ringkasan daripada kitab Husnul Isgha itu dengan bahasanya yang sudah dipermudah. Tapi tetap, Bib, karena satu kalimat dengan kalimat yang lain itu punya Ustadz Maki Lazwardi itu memiliki korelasi dan hubungan. Jadi susah untuk dipersimpel. Memang apalagi kalimatnya kontemporer kan gitu. Bahasanya Ustadz Maki yang sangat kontemporer. Dan untuk anak-anak SD atau MTS itu masih kesulitan seperti ini. Iya. Iya, cuman alhamdulillah dari situ Ana juga bisa kenal sama antum ya, bisa silaturahmi sama antum di tengah-tengah butuhnya kami dengan untuk JBA sendiri. Kalau di Takalam Institute alhamdulillah sudah betul-betul sangat lengkap. Untuk di JBA nih memang rencana salah satu panduannya ingin menggunakan kitab Bughyatul Murad. Bughyatul Murad itu.
Nah, fil usul ila Bughyatul ghaitil. itu untuk di kursusan JBA. Tapi kalau untuk yang di Takalam Institute karena sistem pembelajarannya berbasic multimedia dan dari Qatar Foundation, itu sudah ada. Dan kemarin juga sempat ada yang ada yang ngobrol dengan saya terkait panduan untuk JBA, yaitu Al Ustadz pemateri pernah menjadi pemateri juga di Takalam Institute, Al Ustadz Abdul Qadir Izzi. Cuman beliau masih proses pertengahan, Beb. Apalagi mau terbang dia ya. Mau ke Yaman. Iya. Masih proses pertengahan, alhamdulillah. Dan untuk kursusan rata-rata ya, karena saya sekarang berada di kursusan dan sudah pernah mengajar di kursusan yang memang sudah besar banget. Saya kira banyak sekali yang menurut pandangan saya pribadi, perspektif saya pribadi, banyak sekali pemaksaan metode, pemaksaan panduan yang pada hakikatnya itu tidak secara keseluruhan memberikan pemahaman kepada member. Tidak, dan memang apalagi menggunakan bahasa Arab. Apalagi pakai bahasa Arab bukunya, dan itu sangat kerjanya double. Harus mengartikan dulu, kemudian mengajari. Nah, itu yang susah. Iya. Nah, dan ini ya, buku-buku Ana ini alhamdulillah sudah dipakai di Blitar. Iya. Di Blitar karena saya juga di awal tahun itu seminar di situ, memperkenalkan sedikit memperkenalkan buku, dan alhamdulillah dipakai untuk jenjang SMA. Alhamdulillah. Untuk jenjang SMA. Berarti bukunya antum itu dipakai di tingkat SMA, Beb ya? Bisa, di SMA, bisa. Di SMA meskipun kuliahnya bisa ilmu agama. Oh ya bisa. Tapi ya ada ini, maksudnya dia dalam pondok pesantren gitu loh. Tapi SMA itu dalam pondok pesantren. Kayak gitu. Ini Beb, ada teman salah satu komentar dari salah satu ini. Masya Allah, nggak sabar pengen mempelajari kitabnya. Ya iya dong, anak aja yang sudah tutor lah menurut orang sini tutor gitu. Anak betul-betul sangat apresiasi banget dan ingin mengkaji kitabnya Habib secara langsung ya, dengan tutornya bisa lewat video call. Kalau ada pertanyaan yang tidak saya mengerti bisa tanya. Karena ini juga untuk anak kecil, Anak juga ngajar privat di sini dari Malaysia, ada 3 orang untuk anak kecil. Alhamdulillah, Habib. Saya pakai tuh. Sebenarnya kemarin itu Ana minta Word-nya Habib itu yang buat kami buat PDF. Di situ juga Ana ada niatan ingin Ana pakai buat kelas privatnya Ana. Jadi Ana belum izin sama antum nih. Yang mana ini? Yang slide ini? Nah, yang slide itu karena Ana minta yang intisarinya aja, yang antum susun, yang antum habis itu kirim ke kami, dan di sini juga diedit sama teman-teman. Nah, di situ juga Ana pakai buat pembelajaran anak-anak di Malaysia. Karena juga enak dengan bahasa Indonesia, kan ada tuh bahasa Indonesia tapi tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang selain Indonesia seperti Malaysia, meskipun bahasanya agak sama. Tapi alhamdulillah dengan buku itu Ana bukan mau balaghah, bukan lebay, bukan mau memuji si pengarang, tidak. Tapi memang Ana rasakan sendiri dan teman-teman yang belajar gampang katanya. Gampang banget bahasanya untuk dipaham, dan itu yang sangat susah. Susah banget dimiliki oleh seorang penulis, memberikan pemahaman dengan bahasanya dia sehingga lebih mendekatkan pemahaman lagi kepada si pembaca. Gitu. Sebenarnya kalau seandainya tidak ini, Bib, tidak pandemi ini, sebenarnya ini. Ya. Halaman buku sebenarnya ada 110 lebih, tapi nggak nyampe 120. 100 ini seputar kitab dikit, dan itu terbagi dalam 21 bab. Terbagi dalam 21 bab. 21 bab. Dan itu saya susun secara prioritas. Jadi yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Iya, alhamdulillah. Dan ini karena kan kita sebenarnya lebih 120 lebih. Cuman saya
setelah koreksi beberapa kali saya kurangi, ada yang babnya dikurangi karena ini tidak terlalu dibutuhkan dalam untuk pemula kan kayak gitu. Iya. Terus saya tanya loh sama Ustadz Maki, kemudian Habib Hasan bin Salim Assegaf. Jadi Ustadz ini cocok nggak kira-kira masuk ke pemula ini? Jadi saya juga konsultasi kepada mereka gitu loh, nggak hanya saya cuman mau nulis dengan sendiri, tidak. Iya. Alhamdulillah. Terus gimana? Jadi kan gini Bib, karena kita ini kan sekarang kan bedah buku dari tadi juga moderator kita yang sebelumnya itu belum memberikan prolog terkait buku itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih Bib yang membuat antum itu ingin untuk menulis kitab itu sendiri? Apakah dari pengalaman pribadi ketika antum mengajar, antum temukan beberapa permasalahan, atau memang permintaan dari teman-teman santri ataupun teman-teman pelajar bahasa Arab? Prolog maksudnya gimana? Tadi agak ini latar belakang antum menulis buku itu sendiri. Apakah dari pengalaman antum pribadi antum ingin menulis, ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman pelajar, atau karena beberapa permasalahan antum temukan beberapa permasalahan akhirnya menulis buku itu sendiri, atau memang sama teman-teman belajar bahasa Arab? Sebenarnya tadi udah saya jelaskan sama saudara Aulia tadi bahwa motivasi saya menulis yaitu ketika saya ditugaskan di Blok Agung. Dan di akhir-akhir masa tugas itu, ketika saya mengajar intensif di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung ya. Jadi untuk semester awal itu ada intensif mereka bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, saya itu memegang bahasa Arab. Saya mengajari mereka ini bingung. Pertama karena mereka sudah hafal alfiyah dan lain sebagainya. Anak aja belum kali itu. Doef. Terus? Hafal aja doef kalau nahu alfiyah ini. Akhirnya saya gimana nih cara bikin mereka paham, karena buku yang di kurikulum yang dari sana itu pakai kitab Arabiyah Baina Yadai. Ya. Tentunya kalau hanya mengartikan kemudian praktek dan mereka nggak ada perkembangan, itu percuma kalau menurut saya mempelajari bahasa Arab. Berbeda kalau ada tujuan akhir, ada hasilnya, yaitu apa? Bisa berbicara, bisa menyusun bahasa Arab. Dengan apa? Ya harusnya memang dari dasar. Ya, fondasinya kita perkuat dulu gitu. Kalau hanya mengartikan, ya kita lihat di sekolah-sekolah umum ya, SD, SMP ya, MI, MTS, MA, dia menggunakan kitab ya, misal ada cerita, kemudian kosakata, kemudian ada soal-soal. Itu kan sepertinya tidak membuat seseorang berkembang untuk bisa berbicara bahasa Arab, karena dia pasti nggak tahu ya bahasa Arab itu terdiri dari apa sih susunannya kayak gitu. Kan ada dua, jumlah ismiyah dan ismiyah, jumlah fi'liyah dan ismiyah. Itu kalau orang nggak tahu, dia nggak bisa bakal nyusun bahasa Arab. Dia mau memulai dari mana ini lo bingung gitu loh, harus dimulai dari mana. Kemudian ada lagi ya. Nah ya kan gitu. Masa harus pakai kalimat yang ada di buku gitu loh. Itu yang pertama. Dia harus tahu bahwa jumlah itu ada dua, fi'liyah dan ismiyah. Yang kedua, yang lebih dasar lagi, kalimat itu ada dua, ada umdah dan fudlah. Ini saya ambil dari kitab Husnul Isqa karangan Ustadz Maki. Jadi ada umdah dan fudlah. Umdah ini adalah pondasi atau tiang kalimat. Kalau fudlah itu tambahan, ya gitu. Jadi kalau kita berbicara bahasa Arab, umdahnya udah ada, itu udah bisa. Karena fudlah itu fudlah itu tambahan. Jadi fudlah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu keterangan gitu loh. Ya, keterangan tempat, keterangan waktu, kemudian naat ya, menyifati dan lain sebagainya. Dan umdah itu dua tadi jumlah. Ya, umdah itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sudah selesai. Jadi kita belajar jumlah ya, umdah sama fudlah. Umdah itu adalah jumlah itu ada dua, fi'liyah sama ismiyah.
fi'liyah itu apa aja, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian pembuatan fa'ilnya, subjeknya, kemudian ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim, yaitu susunannya mubtada khobar, Ya. caranya dengan sebagaimana yang saya jelaskan harus menggunakan isim ma'rifat. Lainnya itu fudlah. Kita mau ngasih ya nggak apa-apa, nggak ngasih ya nggak masalah gitu loh. Ya kan gitu. Contoh Muhammad berdiri. Itu kan kita mau memberitahu bahwasanya Muhammad itu berdiri. Muhammad qaimun. Selesai susunannya jumlah ismiyah. Yang lainnya itu fudlah, fil masjidi atau fil bait atau waktal masai di waktu dan lain sebagainya. Iya, 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 iya. Nah, ini juga kan kalau di pondok kita itu Bib ya, di pondok Darul Lughah Dakwah, itu belajar bahasa Arab itu cuma setengah bulan. Nggak tahu komentar nih di kolom komentar, saya pernah belajar bahasa Arab 4 tahun. Sampai sekarang 4 tahun. Itu saya katakan dia tidak belajar dari pondasi, ya, karena di Dalwa itu bagus memang kita diajari belajar bahasa Arab lewat lingkungan, karena lewat lingkungan kita belajar di Dalwa itu pertama yang paling utama adalah kita belajar lewat lingkungan, ya. Dan itu memang lingkungan sangat membantu sekali untuk orang yang pengen belajar bahasa apapun, itu lingkungan bagus. Iya. Akan tetapi kadang ya orang yang lingkungannya sudah tercemar, dia akan kebawa. Kalau seandainya dia tidak mempunyai niat yang tulus dari awal dia mondok. Nah itu. Iya, 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 iya. Jadi kalau lingkungan sudah tercemar, kalau dia tidak mempunyai niat yang tulus untuk belajar bahasa Arab, dia akan ikut. Makanya solusi yang dikatakan oleh Ustadz Hasan Basri bin Muhammad, Ketua Pengembangan Bahasa Arab di Dalwa, ija'al nafsaka bi'ah. Jadikan dirimu itu lingkungan sendiri. Jadi kamu nggak usah mikir orang lain ngomong bahasa Arab atau enggak, yang penting saya sendiri ngomong bahasa Arab. Iya. Dan itu sangat efektif, saya rasa, untuk bisa mempercepat bahasa Arab. Ya tentunya dengan kosakata ya, memperbanyak kosakata, kemudian membaca bahasa kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah ini termasuk pesan-pesan saya yang saya sudah tulis ya untuk orang yang belajar bahasa Arab. Yang pertama harus continue menghafal mufrodat minimal 10 tiap hari. Kalau di Dalwa sebenarnya 30, tapi kalau nggak mampu 10 sehari mudah sebenarnya, 5 fi'il 5 isim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf kepada teman-teman karena tadi sebenarnya waktunya sudah habis, sedangkan pertanyaan terus selalu masuk ke Instagram ataupun WA kami. WA di sini saya juga pegang buat teman-teman yang mau tanya di Instagram. Buat teman-teman yang mau tanya maka saya juga tampung di WA. Nah, ini juga saya lagi komunikasi dengan pemateri, dikiranya sudah selesai, padahal enggak. Di sini masih banyak beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab karena pertanyaan di kolom komentar. Kami menampung dari 3 pertanyaan, dari WA sendiri, kemudian dari grup, kemudian dari Instagram. Nah, saya berusaha ingin untuk pertemuan pada malam hari ini dan untuk seminar pada malam hari ini ingin menuntaskan, menjawab semua pertanyaannya teman-teman di sini, mumpung lagi bersama pakar daripada bahasa Arab dari tingkat
nol sampai mahir gitu teman-teman. Mohon Ya. maaf Beb, mohon maaf karena tadi itu waktunya sebenarnya sudah habis. Tapi Ana nggak mau pertemuan kita pada malam hari ini tuh habis atau terbuang sia-sia gitu aja. Ana mau pokoknya Ana mau nguras ilmu nyantum malam ini buat teman-teman. Dan juga di sini ada Saya. teman-teman yang langsung ngejapri Ana secara pribadi. Kok selesai tat. Nah, sampai ngomong kayak gitu. Enggak, kata Ana tadi itu memang waktunya sudah habis. Sudah habis. Insya Allah Ana mau buka live lagi bersama Habibnya, mudah-mudahan Habibnya tidak capek ya karena beliau juga ngabdi, beliau juga ngajar. Sama kita mungkin pertemuannya beliau secara online ini mungkin sekali atau dua kali atau tiga kali mungkin. Tapi kalau di Saya, sana beliau insya tiap Allah. hari gitu loh. Oke, silakan dilanjut yang tadi. Ini terus masuk terus nih. Apa tadi? Oh, membiasakan mendengar lafaz bahasa Arab. Ini yang penting ya. Tadi saya katakan bayi Ya. bisa ngomong itu dengan mendengar. Istimak. Makanya maharoh pertama dalam bahasa Arab itu adalah istimak. Kita tahu maharoh di dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama Ya. adalah istimak. Karena kita harus terbiasa terlebih dahulu untuk mendengar lafaz bahasa Arab itu agar mudah untuk dibicarakan. Iya, Beb. Nah, setelah istimak itu langsung kalam. Makanya bayi itu ngomong itu sesuai apa yang didengar. Baru setelah itu qiraah, membaca. Dan terakhir adalah tingkat yang paling tinggi yaitu al-kitabah, menulis. Itu eh, keseluruhan dari 4 maharoh. Jadi kita biasakan mendengar percakapan bahasa Arab meski nggak paham. Minimal sehari berapa menit, 5 menit, 10 menit sebelum tidur. Jadikan wirid. Jadikan Aduh, jaringannya nih ya Tuhan. Ya. bacaan. Saya dulu di pondok dan sekarang ya, nyedet-nyedet kita. Paham nggak paham, kita baca. Tapi kalau lebih afdalnya lagi, kita tulis yang nggak paham, kita besok cari di kamus. Oh, ya 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 ya. Aduh. Ya 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 Kalau ya dia ya. sudah mau membuka kamus, dia akan menemukan banyak sekali manfaat di dalamnya. Coba Ini wifi ini kenapa ya? bahwa salah, kita nggak bakal temu kita salah. Kita pakai Tuh, tuh. Ini kenapa ya Allah? Oke. Guru saya pun selalu ah, guru saya pun selalu menyuruh saya untuk membaca kamusnya. Oke. Oke, Beb. kamus yang Arabi. Jadi Teman-teman ngetik apa sih? Iya, Beb.
Jadi terjemahannya pakai Arab juga. Oh, gitu. Nah, di sini Bib ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Muhammad Ainun Najib. Beliau bertanya, sebenarnya kamus apa yang paling tepat? Kamus, karena tadi antum sempat menyinggung kamus. Kamus apa yang paling tepat untuk dipakai sama teman-teman pemula yang ingin belajar bahasa Arab, Bib? Kamus Yunus Yakfi. Kamus Yunus Yakfi sampai Yunus Yakfi. Gak usah munawir terlalu besar. Tapi kalau nggak mau kalau mau nggak masalah. Cuman untuk cukup atau enggaknya, Kamus Yunus Yakfi. Dan ini cerita sedikit sebelum saya berangkat ke Dalwa, di hari ulang tahun saya, ya sebelum berangkat itu saya dikasih hadiah umi saya kamus Yunus. Sampai sekarang ya ada kamusnya, masih ada kamus Yunus. Nah, oke Bib. Nah, ini juga kan tadi antum bilang dari lingkungan. Lingkungan itu sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar untuk mengembangkan atau untuk mendidik teman-teman yang belajar bahasa Arab. Dalam artian harus berbicara bahasa Arab 24 jam full lah istilahnya. Kemudian ada salah satu lugawi juga, ada salah satu pelajar juga menganggap bahwa sebenarnya lingkungan pun bisa jadi tidak berpengaruh dalam mempelajari bahasa Arab. Kalau di situ tidak ada peningkatan, tidak ada improvisasi di dalam lingkungan tersebut. Ya oke, mungkin akan berjalan, mungkin akan memberikan peran, mungkin akan bisa membuat dia bisa ngomong, tapi bahasanya cuma di situ-situ aja. Nah, menurut Habib gimana? Kayak gitu, Bib. Tadi videonya agak macet, coba diulang. Oke, saya yang lugawi tadi, lugawi. Iya. Oke, siap bosku. Nah, jadi kan gini. Yang lugawi aja, yang kedua. Yang nggak berpengaruh, lingkungan nggak pengaruh. Lingkungan, beliau menganggap bahwa lingkungan itu tidak akan berpengaruh besar. Nah, selama di lingkungan tersebut tidak ada improv. Istilahnya bahasanya ya itu aja, ya udah bahasanya ya itu aja gitu loh. Bisa jadi yang tidak memakai lingkungan, yang tidak ada di lingkungan bahasa Arab, tapi dia memiliki improvisasi tersendiri, meningkatkan secara sendiri. Nah, gitu dengan bahasa Arabnya dia sendiri gitu loh, Bib. Ini gimana menurut pandangan antum? Gini, kayak di Dalwa. Di Dalwa itu ada qismul lughah, bagian bahasa. Dan tentunya orang-orang yang masuk di situ adalah orang yang mempunyai kompeten dalam bahasa Arab. Ya, dia mempunyai kosakata yang bagus, kemudian bahasa-bahasa yang tinggi. Ini kenapa wifi ya? Oke. Astagfirullah. Oke. Dan dia harus cari sebenarnya. Oke. Ini banyak permintaan untuk di save katanya. Nanti di save atau di keep. Iya. Jadi Nanti biar saya save, dan yang sebelumnya juga saya save di IGTV, Oke. Nah, oke Bib. Ini Ana masih penasaran banget nih Bib. Nah, sebenarnya lebih baik mana? Cara pembelajaran bahasa Arab lewat minat bakat atau cara pembelajaran bahasa Arab lewat formal? Itu kan ada Bib teman-teman yang belajar bahasa Arab tapi tidak secara formal. Dia bisa pidato bahasa Arab, dia bisa bicara
baca berita bahasa Arab. Ah, dia meningkatkannya dari situ dan dia beranggapan bahwa belajar bahasa Arab paling kuat di situ, bukan secara formal. Nah, itu bagaimana menurut antum, Bib? Itu menurut perspektif orang masing-masing ya. Iya. Tetapi kalau orang yang misal dia mempelajari bahasa Arab dengan muhadharah, dengan pidato, ya bisa saja dia pandai dengan bahasa Arab, tetapi untuk nulis apakah dia bisa? Nulis bahasa Arab atau menyusun kalimat bahasa Arab dengan baik apakah bisa? Dengan baik ya. Karena kita berbicara bahasa Arab itu yang tinggi adalah yang baik. Tingkatan yang tertinggi adalah yang baik. Loh, kita lihat orang Arab. Orang Arab itu sekarang banyak yang nggak bisa fusha malah. Banyak yang nggak bisa fusha. Malah dia kagum ketika ada orang Indonesia datang ke Arab. Dikira bukan orang Indonesia. Iya. Iya. Si wanita tersebut berbicara dengan bahasa Inggris. Kayak gitu. Dia malah nggak pede, dikira kalau orang udah ngomong bahasa Inggris itu udah dikira keren gitu loh. Tapi kan lihat Iya. mana gerohnya dia dengan bahasa Arab. Cemburunya dia dengan bahasa Arab itu mana? Sekarang umat Muslim lebih bangga dengan bahasa Inggris dan sebagainya daripada bahasanya sendiri, bahasa ibunya sendiri. Halo? Waduh, ini kenapa katanya? Kok nggak bisa saja? Aduh, jaringannya. Oke, Bib, untuk belajar bahasa Arab sendiri, apakah wajib bagi kita agar kita bisa jago berbicara bahasa Arab untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan dia tidak berada dalam lingkungan yang antum bilang tadi. Gangguan di punya Ana ini. Sebenarnya, Bib, Ana udah 3 kali ganti wifi, Bib. Pertama, wifi-nya Ana itu tadi di warung kopi, karena Ana memang cari wifi yang paling kenceng. Ternyata di sana sering gangguan. Habis itu Ana pindah ke center Takalam Institute. Mungkin di Takalam Institute lebih kenceng lagi gitu kan. Ya memang pada dasarnya sudah kenceng gitu. Tapi kok masih ada gangguan? Sebenarnya nih gangguan ini dari mana gitu kan? Kayak Aduh. sepertinya punya anak nggak stabil. Antum itu di mana sekarang, Bib? Di Blok Agung apa di Dalwa? Di rumah saya. Saya di rumah. Banyuwangi. Di rumah. Bib, ya? Di Banyuwangi. Enggak kan? ya, di rumah di Jepara. Di Jepara. Oh iya, di Jepara. Saya di Jepara. Oke, buat teman-teman, beliau adalah angkatan dan Macet senior ya? Ana. Ada senior Ana, beliau terhimpun juga di ya. Jangan keluar. Agak Bib. macet-macet ya? Bib. Enggak. Jangan. Agak Yang macet-macet. penting jangan keluar. Ini Ana masih kepengen dapat nadrohnya antum ini. Pokoknya malam ini Ana bodo amat sudah. Ganti Sama ganti antum saya. sudah.
Iya. Terus Oke, terus. aman, aman, aman nggak? Insya Allah. Ada Gimana? yang tanya, Bib, apakah tidak ada live di YouTube? Sebenarnya kami kepengen semua seminar dan semua event-event kami itu untuk di live di YouTube ya. Cuman kasihan teman-teman paketannya. Oke, kasihan pematerinya juga kan, apalagi dari Jepara nih. Kayaknya Jepara ini sangat kota sekali ya. Iya, ya. Jadi sedikit biar perbincangan kita tuh tidak terlalu formal. Ana dulu itu sempet kepengen banget belajar sama Habib Habil di pondok Ana di Dalwa dulu. Beliau spesifik ilmu kalam dan ilmu nahu, ilmu kawaid dan ilmu grammar. Cuman karena beliau sangat sibuk banget jadi anak nggak enak. Beliau itu sibuknya di perpustakaan, kemudian di ilmu fik, jadi ada asosiasi untuk teman-teman yang ingin mendalami ilmu fikih. Beliau juga tergabung di Rafiki. situ dan bahkan dulu beliau juga menjadi ketua di sana dan saya sering ikut kajian-kajiannya beliau di pondok pesantren. Dan sampai sekarang Ana masih kepengen banget belajar sama beliau teman-teman. Karena apa? Karena dulu Ana sendiri itu mau masuk pondok pesantren Darul Qawad Dakwah itu sama sekali Ana buta dengan keilmuan yang namanya kawaid. Ana tuh pindahan dari sekolah negeri di Pontianak. Jadi Ana nggak tahu kawaid itu kayak gimana gitu. Dan ada juga teman Ana yang sama kayak Ana belajar ke beliau, kok hasilnya beda gitu. Jadi dia lebih cepat memahami bahasa Arab padahal asasnya dasarnya sama dengan Ana. Sedangkan Ana sendiri pun pengen belajar sungkan gitu. Beliau ini wibawanya Masya Allah di pondok. Dan beliau juga kemarin sebelum Ana wagof berhenti di pondok pesantren, beliau juga menjabat sebagai ketua keamanan. Jadi gini-gini meskipun nggak terlalu serem ya, beliau ketuanya para keamanan di pondok pesantren. Gitu. Oke. Yang slow, yang adem-adem Oke. dah. Oke, ini ada yang komen, Ustadz Ulum aja semangat banget belajarnya. Semoga kita semua juga. Oh, ini bukan pertanyaan, ini komen nih, cuman komen doang. Tapi buat teman-teman, karena di sini juga tidak apa ya, buat teman-teman karena di sini juga pasti teman-teman tuh berlatar belakang yang berbeda. Seperti ada yang memiliki pondok pesantren, mungkin di sini ada yang gus juga, mungkin di sini juga ada yang putranya rektor juga atau putranya aktivis juga di dalam pergerakan bahasa Arab. Silakan teman-teman bisa hubungi langsung. Bisa hubungi langsung atau nanti bisa Japriana biar Ana kasih kontaknya pemateri kita untuk bertanya-tanya bagaimana untuk menghidupkan bahasa Arab di pondoknya, untuk menghidupkan bahasa Arab di organisasinya itu bagaimana. Karena beliau juga menjabat sebagai ketua pendidikan dan Di divisi pergerakan divisi anggota sih sebenarnya anggota. Anggotanya aja kayak gini ya Anggota. teman-teman ya. Anggotanya aja kayak gini. Beb, jadi gini Beb, antum kalau di sini nggak ada bab tawadu Beb. Di sini nggak ada bab tawadu Beb. Kasih tahu aja. Lu iya sama anggota. Dari awal anggota divisi tarbiyah bagian pendidikan. Makanya kemarin waktu tahun berapa ya, 2018 rapat Hamala itu mau bikin buku ajar dari Hamala. Iya. Dan itu saya usulkan pakai punya aja, tapi belum jadi, posisi itu belum jadi. Ya, itu kasih target sampai Syawal, itu imaknya perkumpulannya bulan Sya'ban, kasih target bulan Syawal, dan itu sebenarnya udah selesai meskipun nggak sempurna, tapi kalau bicara masalah target saya udah penuhi gitu loh, udah selesai.
Iya, 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 iya. Ya tinggal dari hamalannya ini aja nanti. Apakah kedepannya ketika ada acara kemah bahasa atau apa, atau hamalah berkhidmah bisa dipakai atau enggak gitu aja. Oke, 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 oke. Mantap, mantap, mantap. Antum nih masih semangat gak, Bib nih? Nah, iya, ayo. Soalnya Oh, masih iya. masih ada mas ma- antumnya semangat, jaringannya nggak semangat di situ, Bib. Tapi udah lancar ini, nggak Ini kayak ana tadi. masih ini ana masih membaca teman-teman yang nanya nih. Banyak yang tanya langsung dengan Ana nih. Oh, iya. Iya. Oke, Bib. Nah, mungkin nih, Bib, kan antum nih sekarang ini buku yang keberapa, Bib? Buku yang keberapa Ini nih? buku pertama. Buku pertama. Sebenarnya kalau mau cerita ada planning menulis buku ya. Sebenarnya nggak tahu ya. Saya nggak dari awal sebenarnya nggak suka nulis sebenarnya. Iya. Tapi kok semakin ke depan kok kayaknya enak Oke, nulis oke, itu. oke. Makin ya adalah lagi planning Nah, nulis tapi bukan bahasa, ada di fikih, kemudian apa namanya quote ya, kata-kata mutiara gitu, kalam-kalam hikmah ada juga oke, kayak oke, gitu. oke, 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 siap. Ini Bib, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Itu kan banyak teman-teman yang ikut lomba pidato, lomba-lomba tingkat nasional. Kemudian setelah dia sudah jago dalam pidato, dia menulis bagaimana speaking, bagaimana menjadi seorang khotib yang bagus. Nah, kemudian ada juga seorang debater. Ketika dia sudah jago menjadi debater, dia menulis bagaimana berdebat yang bagus. Nah, apakah antum Yeah. tidak ada keinginan untuk menulis? Ini kan berangkat dari kurikulum vitae-nya antum untuk menulis bagaimana cerdas cermat yang bagus, trik-trik di dalam cerdas cermat yang bagus, di dalam baca kitab yang bagus. Mungkin antum ada trik-triknya. Nah, kalau cerdas cermat ini sebenarnya yang paling utama itu adalah kita cermat, mencermati soal dan tangkas. Itu yang penting dalam cerdas cermat. Jadi ya kadang untung-untungan, cerdas cermat itu kadang untung-untungan. Ya saya beberapa kali ikut cerdas cermat ya, dan itu banyak yang gagal juga. Kayak terakhir di Bahrul Ulum di Jombang itu, meskipun masuk ke final, akan tetapi ya kurang beruntung. Kayak yang di UIN ya, UINSA di Surabaya itu, Iya. itu yang memberi soal itu sempat saya debatin sebenarnya. Saya debat, maksudnya jadi gini, sebenarnya itu jawabannya bukan itu. Ya. Dia kan begini, di soal final itu mereka menampilkan video, ya. Kemudian habis itu selesai videonya, dia nanya tadi yang apa ya, pokoknya itu kandang kalau bahasa Indonesia. Dan saya jawabnya hadiroh. Oke, oke, oke. Hadiroh kan juga kandang. Akan tetapi maksudnya dia itu bukan hadirohnya. Tetapi kan saya bilang, hadirah itu kandang. Dan itu ya sinonim gitu loh. Sinonim dalam bahasa Arab itu ada sinonim. Akhirnya jawaban saya dibetulkan di situ. Jawaban saya dibetulkan. Dan ya, yang saya katakan kenapa cerdas cermat itu termasuk untung-untungan. Di soal terakhir di final, saya itu yang masuk final dari Dalwa itu 2 orang. Jadi dari 5 peserta masuk final, ya. Di aula dilihat banyak orang itu, 2 orang dari Dalwa. Dan di situ saya juara 2, yang satunya Iqbal ya. Mungkin antum tahu, Iqbal Fathi Izzuddin itu juara 1. Soal terakhir sebenarnya sangat berisiko juga. Karena kalau benar ya dapat poin sekian, kalau kalau salah dikurangi poin sekian. Pertanyaannya apa ketika cerdas cermat? Apa bandara yang ada di Palembang? Dikasih ini pilihan A, B, C. Ya saya ya nggak paham juga kan, bukan ahlinya kan gitu dalam masalah ini. Tapi ya akhirnya saya jawab Sultan Mahmud Badaruddin II, asal-asalan sudah. Dan ternyata betul di situ. Dan ternyata betul.
Ya itu cerdas cermat sebenarnya yaitu cermat, harus cermat dengan soal, kemudian harus tangkas dan cepat. Dan cerdas cermat itu banyak yang juga tidak berkaitan dengan bahasa Arab. Kadang pertanyaannya itu ada yang melenceng, termasuk dalam Iya, iya. sosial atau budaya dan lain sebagainya. Tentunya ya banyak baca, cerdas cermat itu Iya, banyak iya. baca. Alhamdulillah. Ya, ya. Oh iya, Bib. Dan buat teman-teman nih, Habib Habil ini tidak hanya dalam spesialis apa ya, dalam spesialis merangkai kata-kata ya. Tapi beliau ini juga ahli di dalam akidah dan hukum fikih. Nah, ahli dalam akidah dalam hukum fikih. Beliau juga pernah mendapat juara satu lomba cerdas cermat mafahim nasional dulu yang diadakan di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Jadi keahlian beliau ini tidak hanya dalam bahasa Arab teman-teman, tapi dalam hukum fikih, dalam apa namanya, Kita dapat info dari mana? Anda dapat info dari sini, Bib. Nah, Anda buka ini pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Nah. Iya. Oh, itulah yang nanya itu kapan selesai live-nya katanya. Kapan? Mohon maaf saya ingin bertanya kapan live IG-nya kapan selesai katanya. Oke. Silakan, Bib. Tuh, silakan apa ini? Nah, ini ada yang mau tanya nih, Bib. Bagaimana cara paling cepat untuk meningkatkan maharah kitabah agar semangat menulis? Itu tadi, kita harus tahu fondasinya. Kita mau nulis apa sih? Ngomong aja malam sih belum bisa kan gitu. Kitabnya itu maharah terakhir. Maharah dalam bahasa Arab itu termasuk yang terakhir. Kita kalau nggak bisa fondasi berbicara ya, susunan bahasa Arab, kita mau nulis apa gitu. Kita kalau Indonesia ya paham, kita dari di bahasa Indonesia di sekolah umum diajari subjek, predikat, objek, keterangan kan gitu. Kita kan udah tahu. Nah kalau bahasa Arab ini kan orang nggak tahu gitu loh. Makanya harus tahu pembuatannya itu harus pakai kayak gini. Kalau bahasa Arab itu predikat dulu baru subjek. Nah predikat itu kan kata kerja. Kata kerja itu fi'il. Fi'il itu ada madhi, mudhari, amr. Kemudian subjek atau fa'il. Fa'il dalam fi'il madhi itu kayak gimana, fa'il dalam fi'il mudhari itu kayak gimana. Itu kalau nggak bisa di awal, bagaimana mau bisa nulis? Jadi harus tahu dasar-dasarnya dulu baru bisa nulis. Astagfirullah. Dan ini masuk ke itu kan luas ilmunya kan banyak, ada nahwu, sorof, ya, insya. Jadi cocok dalam ilmu insya. Jadi sebelum melangkah ke kitab-kitab yang tinggi seperti Husul Isra dan lain sebagainya, menggunakan buku ini. Iya. Seperti itu. Oh iya. Jadi harus tahu dulu kita ini mau menulis apa gitu ya, Bib ya. Dan harus tahu dasarnya dulu. Bagaimana kita mau membangun sebuah rumah kalau kita tidak membangun fondasinya dulu gitu, Bib ya. Iya. Sekarang gini, antum tak suruh bikin kalimat. Contoh, siapa namanya? Umar mandi di kamar mandi. Kalau Umar ya paham ya, bahasa Arabnya is Umar. Mandi. Nah, mandi ini mau pakai oke lah kalau kita tahu bahasa Arabnya iktasala. Tetapi gimana susunannya? Apakah dia di belakang ya Muhammad iktasala? Ya bisa juga sebenarnya, atau iktasala Muhammad. Sebenarnya yang paling susah nanti itu adalah di jumlah. Ya maksudnya bukan susah, kita perlu mikir. Pembuatan fa'il itu perlu mikir. Apalagi yang berkaitan dengan domir, kata ganti. Ya.
Laulat domir la fahimal hamir. Kalau nggak ada domir, orang apa keledai itu paham bahasa Arab. Jadi domir ya agak sulit tentunya, belajar itu kan nggak semuanya mudah. Tentu ada yang setingkat lebih sulit. Akan tetapi kalau kita nikmati, insya Allah mudah. Iya, iya, iya. Beb, ini ada yang komen, seru banget lihat Habib dan Ustadz ketawa bareng katanya. Ya Beb, kita ketawa bareng-bareng Beb. Hahaha. Siapa? Beb, antum nggak ada rencana mau ke Pare, Beb? Pengen sih, cuman masih belum ada waktu. Karena rencana dekat ini ke Jakarta. Rencana dekat ke Jakarta, iya, dan iya. alhamdulillah mendapat tawaran ya pekerjaan di Jakarta, ya insya Allah doanya ya biar bisa Itu, berkembang di sana. memang kenapa Beb kalau antum mendapat pekerjaan di institusi yang masih merintis, Beb? Kenapa Beb? Lo kok merintis? Bukan merintis, oh. Sudah jadi. Enggak. Maksudnya gimana? Oke, jadi Kalau ke Pare, jadi untuk insya Allah nanti kalau ada bedah buku yang langsung ketemu orangnya, ya saya siap. iya, iya, iya. Ya ini kan cuman tatap muka kan, Iya, kurang iya, lah. iya, iya, iya. Oke, Beb. Nanti ketika antum di Jakarta mana, Beb? Kalau nggak salah di Jakarta Selatan, Apa nama lembaganya, Beb? di Robito. Gak usah dibahas panjang lebar, intinya insya Allah saya akan masuk di Robito Al Alawiyah di Alawin, katib nulis. Oh, iya, 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 iya. Jadi teman-teman nih, saking susahnya jaringan sekarang nih, anak juga nggak denger sebenarnya apa yang disampaikan Habib nih. Iya, Anak cuman, masa? iya, oh iya, iya, iya. Iya, anak nggak tahu kenapa nih. Kenapa ini jaringannya? Ada serius Bib dari tadi tuh. Oh iya, 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 iya. Itu sebenarnya anak nggak denger juga Bib, terputus-putus banget. Dan ini teman-teman juga sabar Padahal, Kak, sabar ini tapi ujian katanya. nggak, kayaknya lebih mending daripada tadi kan gitu. Lancar, masa nggak lancar ini? Iya. Ya mungkin ini karena jaringan juga Bib, mungkin jaringannya kena virus corona. Oh iya Bib, sekalian sekalian nih sebelum kita penutupan, Ana pengen minta motivasi umum buat pengajar buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, dan buat teman-teman yang ingin mengabdi terhadap bahasa Arab juga Bib, minta motivasinya antum dan doanya antum nanti. Silakan Bib. Terakhir ada yang tanya itu urutan maharah dari yang paling dasar sampai mahir menurut Habib. Ya tadi yang saya katakan ada 4 ya. Yang pertama istima. Dengar ya? Saya nggak dengar. Dengar Bib, dengar. Jadi ada 4. Yang pertama istima, kemudian kalam, kemudian kiroah, yang terakhir adalah kitabah. Jadi itu yang paling mudah sampai yang paling sulit. Kemudian yang terakhir pesan-pesan. Ya Ustadz Ulum, pesan-pesan. Ya pesan-pesan ini ya. Ya enggak, denger enggak? Denger apa enggak? Suaranya ini dengar apa enggak? Oke, mantap. Dengar. Belum ngomong. Afan, anak takut kualat. Anak takut kualat, Bib. Anak takut kualat. Ini anak udah emosi sudah nih. Ya yang penting dengar ya, dengar ya. Alhamdulillah dengar. Ya udah, pesan terakhir ya sebelum penutup katanya.
Jadi harus kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini bukan hanya budaya. Dia adalah bahasa ibu umat Islam. Dan itu yang harus kita ketahui agar itu pertama adalah dengan bahasa Arab kita bisa memantik cinta Nabi Muhammad SAW. Uhibbul Arab li thalath, aku mencintai Arab dengan 3 hal, karena li'anni Arabi, aku adalah orang Arab, walau walughatul Quran Arabi, bahasa Quran adalah bahasa Arab, walughatu ahlil jannah Arabi, dan bahasa penduduk surga adalah Arabia. Dan semoga dengan kita mempelajari bahasa Arab ini bisa memantik cinta Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan bahasa Arab kita bisa memperbanyak pahala dengan kita niatkan ittiba. Jadi ketika kita berbicara bahasa Arab diniatkan untuk mengikuti perkataan yang dulu pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu akan bernilai pahala. Dan bagaimana kalau seandainya kita di setiap pembicaraan atau percakapan bahasa Arab dengan bahasa Arab dan diniatkan dengan ittiba, tentunya pahala kita akan banyak. Jadi perlu diingat bahwasanya bahasa Arab bukan hanya budaya, tetapi bahasa ibu umat Islam, dan kita wajib mengetahuinya. Dan bahasa Arab termasuk dalam bagian agama, ya. Jadi kalau orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, dia akan tidak sempurna gitu loh keimanannya. Apalagi ya, bahasa Arab ini sebagai cara kita tahu hukum-hukum agama. Ya, sedikit cerita saya kisahkan ketika ada Imam Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah, dan dia sangat tidak jengkel dengan Imam Kisai. Imam Kisai ini ahli bahasa. Jengkel dia sama Imam Kisai karena terlalu menyepelekan ilmu fikih. Dengar ya, Ustadz Ulum? Dengar, Tat. Dengar, Beb. Dengar. Oh, dengar. Jadi kalau dengar saya lanjutin. Lanjut dong. Jadi Imam Abu Yusuf ini jengkel. Imam Abu Yusuf ini jengkel sama Imam Kisai. Ini cerita ada di sinopsis. Buku saya. Jadi Imam Abu Yusuf sangat jengkel sama Imam Kisai karena terlalu meremehkan bahasa ilmu fikih. Berita itu sampai kepada Imam Kisai. Kemudian beliau mendatangi Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini qadhi, ya, yang menentukan hukum. Ya. Ya udah, gini Imam, saya mau tanya sama antum. Ada orang, ya, ngomong, ana fulan qatilu hulamika, ya, fulanun qatilu hulamika, sama ada orang bilang fulanun qatilun hulamaka. Bisa dibayangkan? Yang pertama, fulanun qatilu hulamika, susunan mudhaf ilaih. Ya. Yang kedua ditanwin, fulanun qatilun hulamaka. Kira-kira kalau ada 2 orang datang ke antum bilang kayak gitu, mana yang akan kamu kisos? Dibilang dua-duanya. Ya. Ternyata salah, jawaban itu salah. Karena harusnya yang dikisos cuman yang mengatakan fulan qatilu hulamika, yang susunan mudhaf ilaih. Karena dia telah melakukan. Tapi kalau fulanun qatilun hulamaka itu belum melakukan, dia masih bertekad untuk membunuh tetapi belum melaksanakan. Tetapi kalau yang susunan mudhaf ilaih, fulanun qatilu hulamika, susunan mudhaf ilaih itu sudah melaksanakan. Jadi kalau kamu mengkisos dua-duanya, ya kamu salah, keputusanmu itu salah. Nah, dari sini mengakui bahwasanya bahasa Arab itu penting juga dalam ilmu fikih atau ilmu tafsir,
dalam memutuskan hukum dan lain sebagainya. Jadi al-Arabiyah minad-din, bahasa Arab ini dari agama, termasuk bagian agama. Jadi harus dipelajari juga. Bukan seperti kita mempelajari bahasa Inggris, ya kan? Beda. Kalau mempelajari bahasa Inggris mungkin motivasinya ya biar bisa masuk ke perusahaan, bisa kerja atau bisa keren, bisa traveling dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Arab lebih dari itu. Itu bahasa agama kita. Ya, Iya, ya, betul. bahasa ahlul jannah dan lain sebagainya. Nah, itu ya kata-kata terakhir lah. Pesan-pesan terakhir. Iya, iya, Gimana? betul. Ini ya ini Syuk- dengar apa enggak? Syukran ala nah, syukran ala musa'adatikum wa ala irsyadatikum yakni fi hadhihi nadwah al-ilmiyah haula Iya. dirasat kutub ghayatul murad lil wusul ila lughatid dot. Jadi an-nuqatat ar-rakizah al-muhimma mimma la budda an na'rifuha antum ta'khuduna bi anfusikum wa antum tastantijuna bi anfusikum. Jadi untuk kesimpulan dan lain sebagainya antum bisa simpulkan sendiri, antum bisa ambil apa mana yang sesuai dengan antum sendiri. Jadi gitu teman-teman sekalian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai. Bagi saya itu pertemuan pada malam hari ini itu adalah pertemuan yang sangat singkat. Tadi juga ada yang tanya, minggu depan ada lagi nggak, Tat? Nah, 2 minggu lagi ada lagi nggak, Tat? Ini sepertinya ngajak jahat dengan saya ya. Belum tahu kalau. Nah, oke. Gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu acara kita pada malam hari ini. Mungkin akan ditutup dengan doa yang akan dilantunkan, dipanjatkan langsung oleh Habibun Al-Karim Al-Ustadz As-Sayyid Habil bin Ismail Al-Kaf alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin tayyibin mazidah rabbana lakum bisani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil nabiyin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil tayyibin mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil balil alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa lana wa la hawalina shakiyya wa la mahduda billahumma bi fadlika musi'ana lil muhsinina wa muhsinina lil alimina wa 'amilana lil 'amilina wa 'amilana lil mukhlisina limannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Nah, jadi sekian sudah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan acara kita bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi sebuah saksi nanti kita dikumpulkan bersama si pemilik bahasa baginda Nabi Muhammad SAW, masjidnya Habib Kamil langsung. Fahakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.